Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan kembali lagi materi pelajaran kita, bisnis retail, dengan pokok bahasan mengenal manajemen bisnis retail. Oke, mari kita perhatikan penjelasan yang lebih rinci di slide berikut ini. Selamat pagi, kembali dengan saya, Ibu Tinar ML Tobing, dalam materi pelajaran bisnis retail. Kemarin kita sudah membahas tentang manajemen bisnis retail. Sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang bidang-bidang manajemen dalam bisnis retail. Bagian-bagian apa saja yang kita akan bahas di dalam manajemen bisnis retail ini. Oke, mari kita lihat bidang-bidang apa saja. Bidang yang pertama namanya manajemen personalia dalam bisnis retail. Ini manajemen personalia dapat diartikan sebagai manajemen sumber daya manusia, artinya yang mengurus tentang sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengorganisasikan bisnis retail. Pengaturan dan pengorganisasian dapat menyangkut desain dan mengimplementasikan berbagai perencanaan serta segala hal dalam bisnis retail. Kegiatan ini dilakukan untuk memajukan bisnis supaya menjadi lebih baik. Berikut manajemen personal yang harus disiapkan dalam bisnis retail. Yang pertama adalah sumber daya manusia dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail kita perlu memiliki sumber daya manusia yang profesional. Memiliki tenaga kerja profesional tentu sangatlah penting untuk memajukan bisnis yang sedang kita jalankan. Apabila memiliki tenaga kerja yang tidak profesional, maka akan mengganggu aktivitas bisnis dan tidak menutup kemungkinan usaha akan bangkrut. Sebagai sebuah unit bisnis retail, tentu tidak terlepas dari sumber daya manusia. Dengan demikian dapat diartikan sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam menjalankan bisnis retail. Oleh karena semua proses perjalanan bisnis retail dilakukan oleh sumber daya manusia, dalam melakukan bisnis retail modern yang paling mencolok adalah pemakaian teknologi, strategi, modal, mesin, dan manajemen, sehingga dibutuhkan kepiawaian sumber daya manusia itu sendiri. Dan bagian kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia di dalam retail. Sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis retail akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan tingginya kontribusi dan dengan cara yang kompetitif dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan baik, maka keuntungan yang didapat dalam bisnis retail akan semakin besar. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah strategi dalam struktur organisasi bisnis retail. Oke, berikut berbagai ciri pengelolaan sumber daya manusia yang membedakan antara manajemen bisnis retail dengan bisnis lainnya. Yang pertama, pada bisnis retail itu bahwa setiap karyawan memiliki jam kerja yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Jadi biasanya di bisnis retail itu jam kerja setiap karyawan itu tidak sama. Biasanya ada aflusan, pakai shift pertama, shift kedua, seperti itu ya. Jadi tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang jam kerjanya mulai jam 8, pulang jam 5 sore. Tetapi di bisnis retail itu ada yang biasanya dimulainya jam 10 ya. Artinya jam 9 sudah masuk perusahaan. Jadi sampai malam. Dan yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya
kontribusi biaya karyawan cukup besar pada total biaya keseluruhan. Jadi biaya tenaga kerja itu cukup besar. Ya, karena memang sangat dibutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Tetapi sekarang sudah banyak pengurangan karyawan karena sudah dialihkan kepada menggunakan komputer. Ya, sudah diambil alih oleh komputer sehingga jasa daripada karyawan itu sudah mulai dikurangi. Contoh ya, parkir. Tadinya di bisnis retail itu dibutuhkan parkir 2 untuk masuk dan untuk keluar. Sekarang untuk masuk tidak lagi ada jasa karyawan di sana, hanya untuk keluar saja. Jadi ini lapangan kerja untuk parkir sudah diambil alih oleh komputer. Demikian dengan di supermarketnya. Ya, dulu masih membutuhkan tenaga manusia di kasir. Sebentar lagi mungkin kasir kita nggak butuhkan lagi karena akan menggunakan komputer juga. Jadi itu. Yang ketiga adalah adanya perubahan demografis pekerja. Adanya perubahan demografis atau tempat tinggal pekerja. Tempat tinggal pekerja ini juga perlu diperhatikan karena apabila tempat tinggalnya cukup jauh dari tempat usaha, ini akan menjadi kendala bagi karyawan itu sendiri. Oke, kita perhatikan lagi slide berikut. Permasalahan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia retail. Jadi ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi di dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia. Pertama, masalah yang sering timbul adalah pembagian tanggung jawab dan otoritas yang kurang sesuai. Oleh karena itu diperlukan struktur organisasi yang mampu membagi tanggung jawab dan otoritas dalam melaksanakan tugas pada unit bisnis beserta orang-orangnya. Artinya seringkali pembagian tanggung jawab dan otoritas itu tumpang tindih. Jadi supaya bisa tidak terjadi otoritas dan tanggung jawab tumpang tindih, makanya dilaksanakanlah namanya struktur organisasi. Jadi pimpinan itu ngurusi apa aja, karyawan itu ngurusin apa aja. Jadi ada skop besaran tanggung jawab masing-masing. Contoh, cleaning service tanggung jawabnya apa? Tentu tentang kebersihan daripada kantor itu sendiri. Dia tidak ngurus tentang pembukuan, tentang barang, karena itu bukan urusan dia. Tetapi cleaning service sangat berperan untuk mendorong pekerjaan staf lain, bidang-bidang lain. Yang kedua, masalah koordinasi aktivitas yang kurang, sehingga harus ada aktivitas yang dikoordinasi secara kompak untuk memotivasi supaya dapat bekerja ke arah keberhasilan perusahaan. Artinya sering terjadi di perusahaan itu setiap bidang itu sepertinya tidak kompak, kurang koordinasi, ada saingan, ya, kurang mendukung bidang yang lain, ingin menonjolkan bidang sendiri. Ini sebenarnya tidak baik dalam sebuah perusahaan. Jadi setiap bidang itu sih harusnya ada koordinasi, ada kerjasama dengan bidang yang lain. Tidak saling menjatuhkan, tetapi justru bersinergi untuk mendukung, menolong bidang yang satu dengan bidang yang lain supaya tercapai tujuan dan harapan. Dan yang ketiga adalah menggunakan berbagai bentuk program yang dapat membangun komitmen dan mempertahankan nilai-nilai sumber daya manusia dalam bisnis retail. Dalam hal ini seharusnya perusahaan itu ada program-program yang diadakan supaya untuk menambah pengetahuan daripada karyawan itu sendiri, ya. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya mengadakan seminar, buat pelatihan, atau sesekali mengadakan turis ya, atau jalan-jalan. Itu membuat karyawan bersemangat dalam bekerja. Yang kedua adalah
Manajemen pemasaran bisnis retail. Manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai proses mempertimbangkan peluang pasar, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis retail. Karakteristik manajemen pemasaran. Ada beberapa karakter di dalam manajemen pemasaran. 1. Dalam membuat rencana pemasaran seharusnya mengarah pada strategi untuk mencapai tujuan bisnis retail. Jadi semua rencana yang ada di perusahaan itu harus tujuannya itu mencapai tujuan daripada bisnis retail. Tentu dalam hal ini tujuannya adalah mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, membuat rencana pemasaran harus memiliki dasar, fakta, dan asumsi valid sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam bisnis retail. Artinya adalah dalam membuat perencanaan harus sesuai dengan fakta dan harus dapat diterima akal dan valid, bisa diterima oleh orang lain kebenarannya sehingga memperkecil kesalahan yang mungkin akan timbul. Yang ketiga adalah merencanakan pemasaran hendaknya memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada. Ada lokasi semua peralatan, sumber daya finansial, dan sumber daya manusia yang harus diuraikan. Dalam hal ini, rencana pemasaran itu harus ada sumber daya manusia, sumber daya alam yang tersedia. Jadi jangan kita buat perencanaan yang di luar kemampuan kita. Kita buat perencanaan yang ada sumber dayanya. Ada manusia yang mengerjakannya, ada bahan baku yang mau diolah, seperti itu. Dan organisasi usaha bisnis retail yang tepat harus diuraikan untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Jadi organisasi itu harus dapat diuraikan sehingga dapat dikerjakan. Ya, jangan bikin rencana yang tidak dapat kita kerjakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kelima, dalam membuat rencana pemasaran harus memperhitungkan tentang kesinambungan antar rencana pemasaran tahunan yang dibuat sehingga bisa memenuhi tujuan jangka panjang. Jadi harus ada kesinambungan antara rencana jangka pendek dengan jangka panjang supaya bersinergi. Dan yang keenam, dalam membuat rencana pemasaran sebaiknya singkat dan tidak bertele-tele. Ya, rencana itu nggak usah terlalu jelimet-jelimet, singkat saja. Yang penting dapat dikerjakan. Yang ketujuh, keberhasilan rencana pemasaran tergantung pada fleksibilitas perubahan rencana. Bisa dilakukan dengan melihat perubahan lingkungan. Ya, keberhasilan suatu rencana itu tergantung fleksibilitas, artinya melihat situasi dan kondisi, tidak dipaku mati, fleksibel, bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya contoh ya, karyawan terlambat menurut aturan bahwa karyawan tidak boleh terlambat lewat dari jam 8. Ternyata ada karyawan terlambat. Setelah ditanya di interview, ada kendala yang masuk akal yang bisa diterima oleh kita. Kenapa dia terlambat? Ini fleksibel. Dalam membuat rencana pemasaran harus memusatkan kegiatan yang akan kita lakukan supaya menjadi terarah. Ya, jadi di dalam membuat rencana itu harus terpusat, tidak boleh bidang A arahnya lain dengan bidang B. Jadi semua bidang yang ada di perusahaan itu harus satu arah sehingga tercapai tujuan. Sekarang bagian B, yaitu tujuan manajemen pemasaran. Tujuan dibuat manajemen pemasaran sebelum memasarkan sebuah produk adalah supaya dilakukan dalam memasarkan produk tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, sebagai perlindungan untuk meminimalisasikan risiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan manajerial yang berhubungan.
Program perencanaan mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama, membantu pengusaha bisnis retail berorientasi ke masa depan. Jadi yang pertama itu membantu pengusaha bisnis retail berorientasi ke masa depan. Yang kedua, koordinasi keputusan. Ada koordinasi dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, perencanaan menekankan tujuan organisasional. Ya, perencanaan menekankan ketujuan organisasional. Permasalahan yang sering muncul akibat kurangnya perencanaan pemasaran. Yang pertama, peluang yang hilang untuk mendapatkan laba. Karena tidak ada perencanaan, seringkali peluang hilang. Yang kedua, angka tak berarti dalam rencana jangka panjang bisnis retail. Dan yang ketiga, tujuan yang tidak realistis. Ya, ini seringkali masalah muncul, tujuannya tidak realistis. Dan yang keempat, kurangnya informasi. Ya. Dan yang berikutnya di slide berikut. Yang kelima, perselisihan antar fungsional. Keenam, frustasi manajemen. Yang ketujuh, perkembangan produk dan pasar. Dan yang kedelapan, pengeluaran promosi yang sia-sia. Ini adalah dampak dari jika kurang perencanaan di dalam pemasaran. Di masalah-masalah ini akan muncul. Kita lanjutkan lagi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang masalah yang sering muncul di manajemen. Sekarang manfaat daripada manajemen pemasaran. Manfaat yang pertama adalah mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. Ya, dengan adanya manajemen pemasaran, dia akan mencapai koordinasi, bisa menjalankan atau bisa menerapkan koordinasi dalam setiap bidang. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam organisasi, bisa diadakan perubahan. Yang keempat, meminimalkan respon tak rasional sampai respon yang tidak diharapkan. Ya, meminimalkan respon tak rasional yang tidak masuk akal, mengecilkan respon yang tidak masuk akal dengan respon yang diharapkan. Yang kelima, meminimalisasi terjadinya konflik pergerakan organisasi. Dan yang keenam, meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, mendesak manajemen untuk berpikir ke depan secara sistematis. Dan yang ke-8, memperluas penyusunan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang bisnis. Oke, ini adalah manfaat-manfaat yang kita peroleh dengan diadakannya perencanaan dalam manajemen bisnis. Yang berikutnya adalah analisis lingkungan manajemen pemasaran. Ada dua yang dilakukan dalam manajemen pemasaran analisisnya. Yang pertama, lingkungan eksternal. Di mana saja lingkungan eksternal itu? Pada umumnya lingkungan eksternal dipandang sebagai hal yang tidak dapat dikendalikan oleh para pengusaha bisnis retail. Akan tetapi, untuk membuat rencana pemasaran, seorang bisnis retail harus melihat hal-hal yang terdapat di dalam lingkungan eksternal, seperti kondisi perekonomian, kebudayaan, teknologi, permintaan, persoalan hukum, dan persaingan. Dan yang kedua adalah lingkungan internal. Lingkungan internal dalam analisis rencana pemasaran bisnis retail adalah sumber daya manusia, finansial, manajemen, dan pemasok atau distributor. Kita lanjutkan. Bidang manajemen keuangan retail. Ini bidang yang sangat perlu mendapatkan perhatian, karena ini adalah salah satu bidang yang sangat strategis di dalam bisnis retail. Bidang ini pada intinya yaitu ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
fungsi-fungsi keuangan supaya dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Ada beberapa yang harus kita bahas dalam bidang keuangan ini. Yang pertama, model keuntungan strategis retail. Sebuah usaha retail didirikan dengan tujuan utama adalah sukses meraih keuntungan dan sistem keuangan berjalan lancar. Adapun salah satu tujuan keuangan yang penting adalah dapat mencapai hasil atau keuntungan dan aset dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu mendapatkan pengukuran dalam menghitung bagaimana cara mencari laba dalam bisnis retail. Yang pertama, alur keuntungan. Ya. Alur keuntungan. Laba dan rugi dalam sebuah perusahaan retail merupakan acuan dalam melakukan manajemen keuangan retail yang dapat digunakan sebagai bahan analisis alur keuntungan. Adapun komponen utama dalam laporan laba rugi tersebut antara lain: 1. Penjualan bersih. Penjualan bersih didapat dari jumlah penjualan kotor dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Sedangkan margin laba kotor kita peroleh dari margin laba kotor dengan persentase penjualan bersih. Saya ulangi, margin laba kotor, memperoleh margin laba kotor dapat dilakukan dengan persentase penjualan bersih. Yang berikutnya adalah beban. Beban itu sama dengan gaji karyawan tambah biaya operasional kantor tambah ADM dan lain-lain. Ya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu beban. Dan yang keempat adalah keuntungan bersih. Keuntungan bersih disebut dengan istilah net profit. Keuntungan bersih merupakan pengukuran pengolahan usaha retail secara keseluruhan. Keuntungan bersih dapat diperoleh sebelum atau sesudah pajak. Informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran usaha, di antaranya seperti pos-pos keuangan yang berasal dari neraca saldo, seperti aset, kas, aktiva tetap, kewajiban dan ekuitas, serta indikator keuangan dalam retail. Dan pada umumnya terdapat beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja keuangan dalam bisnis retail, antara lain sebagai berikut: margin kotor, yaitu meliputi persentase margin kotor, analisis per kategori, kerusakan, persediaan barang, dan margin kotor per meter persegi. Dan yang kedua, biaya operasional toko. Sebagai persentase penjualan meliputi gaji, aktivitas per karyawan, biaya sewa, depresiasi, listrik, dan total biaya operasional toko retail. Dan yang terakhir, margin kontribusi meliputi selisih antara margin kotor dengan biaya operasional dan perbandingan antara toko dan rata-rata usaha retail. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah tekun. Saya percaya kamu nggak paham, tapi tolong disampaikan. Akan lebih baik kalau kamu bertanya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersemangat dan jangan lupa bahwa kita masih tetap di dalam kondisi waspada karena corona belum meninggalkan atau corona masih ada di sekitar kita. Cuci tangan, jaga jarak, tetap menggunakan masker apabila kamu bepergian. Tetaplah bersemangat dan banyaklah melakukan aktivitas yang positif. Terima kasih.